Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami kelompok Switzal Kuki ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek HUAS Sistem Informasi Terdistribusi mengenai toko kue online. Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Alicia Mulia Maharani. Yang kedua, Maulina Amiza Yunita. Dan terakhir ada Zuri Febriadi Rahmana. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pembahasan, dan terakhir ada rancangan sistem dan implementasi tampilan. Oke, selanjutnya. Latar belakang dan rumusan masalah akan disampaikan oleh Zuri Febriadi Rahmana. Kepada Zuri dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Makanan merupakan suatu bahan yang digunakan makhluk hidup, biasanya dari hewan atau tumbuhan, untuk mendapatkan nutrisi dan tenaga. Asfihan 2021. Pada abad ke-21, makanan mengalami perkembangan yang sangat pesat dari segi model, teknik, variasi, serta kombinasi yang sangat beragam. Kue kering merupakan salah satu makanan olahan yang banyak digemari saat ini oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu contoh kue kering yang banyak digemari adalah cookies. Cookies adalah kue yang terbuat dari bahan dasar tepung, yang umumnya dibuat dari tepung terigu, gula halus, telur ayam, vanili, margarin, tepung maizena, baking powder, dan susu bubuk instan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu merancang aplikasi toko kue online menggunakan Google Maps. Yang kedua, mengetahui titik penjemputan. Yang ketiga, mengetahui jarak pengguna toko online. Dan yang terakhir dalam menentukan rute perjalanan. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Zuhri. Untuk poin ketiga adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh Maulina Amiza Yunita. Kepada Maulina dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang kami buat, yaitu analisis sistem yang pertama, yang diajukan berdasarkan analisis yang telah dibuat dalam bentuk sistem aplikasi web ini, maka diajukan satu sistem navigasi dengan menggunakan sistem pada Google Map. Pada sistem tersebut, pengguna dapat melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian data akan diinput dan disimpan pada database. Jika sudah melakukan registrasi, pengguna dapat melakukan proses login. Lalu, pengguna akan melihat tampilan profil dari aplikasi web toko kue online Switzal Kuki. Analisis selanjutnya akan menampilkan lokasi pengguna. Pada lokasi pengguna, sistem akan otomatis mengirim koordinat bintang dan bujur ke server. Dan di fitur lokasi lainnya, admin dapat mengganti posisi toko berada. Pengguna nantinya akan melihat toko Switzal dan dapat melihat jarak pengguna dengan toko Switzal tersebut. Selanjutnya ada rancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna sebuah sistem dengan suatu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Pada hasil analisis telah dicari solusi dari permasalahan, kemudian merancang sistem informasi toko kue dan cookie pada toko Switzal yang berbasis aplikasi web. Seperti yang ada di gambar, admin dapat melakukan registrasi atau login, admin dapat mencari pesanan, admin dapat memilih pesanan, memilih alamat, kelola data user, dan logout. Begitu juga dengan customer. Customer dapat registrasi dan login, mencari pesanan, memilih alamat, kelola data user, dan logout. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login. Pada activity ini, customer mengklik tombol login, kemudian sistem akan menampilkan form login seperti username dan password, lalu customer akan menginput username dan password tersebut sesuai dengan yang ditampilkan oleh sistem. Jika customer sudah mengisi bagian tersebut, selanjutnya customer akan mengklik login atau submit agar data tersebut masuk ke dalam sistem. Jika login berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama dari aplikasi Switzal Kuki. Jika tidak berhasil, sistem akan mengarahkan kembali ke form login dan proses selesai. Selanjutnya, ada activity diagram mencari pesanan. Pada activity ini, customer yang memulai. Pertama, customer melakukan proses login terlebih dahulu sesuai data yang sudah tersimpan di dalam database.
Kemudian, sistem akan menampilkan halaman utama dari Sweetsal Cookie. Selanjutnya, customer dapat mencari pesanan dengan mengklik tombol pilihan cookie. Lalu, sistem akan menampilkan menu cookie dan cake pada aplikasi Sweetsal. Dan proses pun selesai. Selanjutnya, ada activity diagram memilih pesanan. Pada activity ini dimulai dengan registrasi dan daftar juga. Kemudian, sistem menampilkan halaman utama aplikasi Sweetsal Cookie dan user dapat memilih produk yang akan mereka ingin beli. Lalu, sistem menampilkan produk. Selanjutnya, user akan memproses pesanan. Setelah sistem sudah memproses pesanan, user dapat melakukan logout. Selanjutnya, ada activity diagram memilih alamat. Activity diagram memilih alamat pengiriman juga dimulai dengan melakukan registrasi dan login. Kemudian, sistem menampilkan halaman utama toko Sweetsal Cookie. User dapat menekan tombol Find Us, lalu menekan tombol lokasi pengguna otomatis. Atau user juga dapat menekan tombol tujuan pengiriman dan memasukkan lokasi pengguna. Kemudian, user dapat memilih lokasi yang akan mereka tuju dan sistem akan menampilkan Google Maps untuk user menentukan lokasi mereka. Kemudian, setelah user sudah menentukan lokasi pengiriman, sistem akan menampilkan perkiraan estimasi biaya, dan proses pun selesai. Selanjutnya, ada activity diagram kelola data user. Pada activity diagram ini, admin memulai untuk memilih menu data customer yang data tersebut hanya admin yang dapat melihat. Kelola data user bisa dilakukan oleh customer, namun hanya untuk pengisian data user, yaitu penginputan username dan password. Dan customer dapat membuat kembali data jika ingin mendaftar kembali. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data customer kepada admin, lalu admin akan mengelola data customer. Terakhir, sistem pun akan menampilkan data customer, dan kegiatan pun berakhir. Selanjutnya, ada activity diagram logout. Pada activity ini terdapat 3 aktor, yaitu customer, sistem, dan database. Yang memulai kegiatan pada activity ini adalah customer, yang mana customer menekan tombol logout. Lalu, sistem akan meminta data ke database yang sudah tersimpan. Kemudian, database akan mengeksekusi data customer tersebut. Jika sudah, maka sistem akan menampilkan halaman utama login kembali. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Maulina Amiza yang telah menyampaikan rancangan use case dan activity diagram. Selanjutnya ada implementasi sistem. Nah, implementasi sistem ini saya yang akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada menu login atau registrasi. Pada menu login ini dihubungkan dengan database agar data yang diisi oleh customer yang terinput dan tersimpan ke database, pengguna dapat memasukkan data dengan mengisi username password, lalu mengklik tombol registrasi. Jika data sudah terinput, user dapat memasukkan data yang telah terdaftar di registrasi ke bagian login dengan menekan tombol login. Selanjutnya, ada bagian halaman utama, ini dengan bantuan CSS dan HTML. Maka tampilan halaman utama dapat dilihat oleh pengguna dengan menarik. Pada halaman utama ini, customer akan melihat beberapa menu lain seperti pilihan cookie, tujuan pengiriman, Find Us, dan About Us, yang semuanya tersebut terletak di sebelah kiri aplikasi web ini. Selanjutnya, ada menu pilihan cookie. Tampilan menu pilihan cookie ini terdapat 4 bagian yang dapat diklik. Yang pertama itu ada cookie, cookie cake, cookie injar, dan mini cookie. Selanjutnya ada halaman tujuan pengiriman. Pada halaman tujuan pengiriman ini, di sini pengguna dapat melihat jarak pengirim secara real time. Yang hal ini terjadi karena menggunakan map aktif yang diberikan oleh fitur Google Maps dengan cara memasukkan koordinat lokasi pembeli. Pada halaman ini, pesanan tertulis secara detail dari estimasi jarak, waktu, dan biaya pengiriman. Jadi untuk halaman tujuan pengiriman ini, kami menggunakan map aktif. Selanjutnya, ada tampilan Find Us. Pengguna dapat melihat di mana posisi toko Sweetsal. Pengguna dapat memasukkan alamatnya ke dalam tabel information yang ada di halaman Find Us. Lalu pengguna bisa memilih tujuannya pada toko Sweetsal. Nah, di sini kami menggunakan map pasif yang di mana pengguna itu tersebut berada. Selanjutnya, ada tampilan About Us. Pada tampilan ini, adanya informasi terkait toko kue online pada Sweetsal Cookie.
Nah, jika di-scroll ke bawah, maka akan ditampilkan contact person dan about store dan waktu Switzal Cookie buka. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Zuri Febriadi Rahmana. Pada Zuri dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, yaitu dirancang menggunakan Google Maps API, PHP, HTML, MySQL, PHP-MyAdmin, XAMPP, dan JavaScript. Yang kedua, memberikan pelayanan sistem informasi yang dapat menunjukkan estimasi jarak dari toko pelanggan secara otomatis maupun manual. Yang ketiga, implementasi aplikasi toko online pada Switzal Cookies dapat berupa adanya dua fitur penentuan lokasi, yaitu pada menu Find Us terdapat pilihan lokasi dan lokasi toko. Pengguna dapat memasukkan lokasi terkini untuk menentukan jarak dari pengguna ke Switzal Cookies. Yang kedua, pada menu tujuan pengiriman, adanya Google Maps yang menampilkan keberadaan pengguna untuk proses pengantaran kue. Maps tersebut otomatis berubah menyesuaikan posisi pengguna dengan menyampaikan estimasi jarak, harga, dan waktu yang dibutuhkan. Fitur yang membantu pelanggan untuk melakukan pesanan pada kue maupun cookies secara online. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi dari toko aplikasi Switzal. Baik, kita akan logout terlebih dahulu. Baik, kita telah masuk ke dalam form login. Jika kita menggunakan username dan password asal-asalan, maka kita akan mendapatkan pop-up dengan tulisan localhost say email atau password salah. Silakan coba lagi. Jadi yang pertama kita harus registrasi dahulu. Saat registrasi ini kami menggunakan database-nya yaitu PHP-MyAdmin. Semua username dan password yang telah diregis akan masuk otomatis ke dalam PHP-MyAdmin. Di sini seperti username dan password yang telah diregis. Baik, karena kita sudah regis, mari kita coba login terlebih dahulu. Baik, kita telah masuk ke dalam menu tampilan utama dari Switzal Cookies. Di sini ada beberapa pilihan cookies dari cookies cake, cookie in jar, dan mini cookies. Ketika kita mengklik tombol cookies, maka kita akan langsung memunculkan pilihan dari beberapa cookies. Selanjutnya, cookie in cake, cookie in jar, dan juga mini cookies. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pengiriman. Di sini kami menggunakan map aktif dari aplikasi Google Maps, yaitu untuk menentukan jarak secara real time dari pengiriman ke lokasi pembeli. Di sini kita akan mengklik lokasi otomatis kita, lalu kita akan mengambil contoh dari Google Maps. Misalnya kita ambil koordinat dari sini, lalu kita masukkan, maka akan muncul detail pesanan dari jarak, waktu, dan estimasi harga. Jaraknya dengan 5,6 km, waktunya 14 menit, dan estimasi biayanya 55,680 rupiah. Selanjutnya kita akan kembali ke home. Kita masuk ke Find Us. Di sini kami menggunakan map dengan fitur pasif, yang dimana bertujuan untuk menemukan toko Switzal secara offline atau secara toko yang mengatur jarak rumah dan toko Switzal tersebut. Di sini akan menampilkan titik koordinat secara langsung, koordinat kita, dan di sini kita akan dapat memilih toko cookie Switzal. Jadi ini adalah demonstrasinya. A ini adalah jarak kita dan B ini adalah toko cookie Switzal. Jadi inilah tampilannya. Baik, kita akan kembali ke home. Lalu yang terakhir adalah About Us. About Us ini adalah semua hal yang akan ditulis oleh seller tentang Switzal. Terdapat juga tentang kontak, about, dan store. Yang terakhir, ketika kita log out, maka kita tidak akan bisa kembali lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya demonstrasikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada Zuhri Febriadi dan Maulina Amiza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.